gulu Nabi ditarik oleh orang Arab Badui. Kemudian dia hanya bertanya untuk Islam. Bayangkan, Nabi ditarik selendang beliau berbekas hanya ingin bertakun. Kalau kita sumpahi orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini insyaallah kajian kita tematik ya, dan insyaallah nanti setelah Idul Adha kita kembali kepada kitab ya. Insyaallah kajian kita pada malam hari kita membahas akhlak mulia bagi seorang muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus. Salah satu tujuan beliau diutus di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Di dalam sebagian riwayat liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Makanya Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Makanya kalau kita lihat akhlak Nabi SAW dalam segala hal, Nabi SAW memberikan contoh yang luar biasa. Ketika beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang tidak paham, orang Arab Badui datang, menarik baju Nabi, menarik selendang Nabi, sampai berbekas gulu Nabi ditarik oleh orang Arab Badui. Kemudian dia hanya bertanya untuk Islam. Bayangkan, Nabi ditarik selendang beliau berbekas hanya ingin bertakun. Kalau kita sumpahi orang itu. Ya, ini bertakun ditarik, ya, selendang Nabi SAW ditarik. Kemudian setelah dia bertanya, minta lagi selendang Nabi SAW. Dikasih oleh Rasulullah SAW. Ini kalau bukan seorang Nabi tidak mungkin melakukannya semacam ini. Ini akhlak yang luar biasa. Nabi SAW, bagaimana akhlak beliau dengan orang-orang kufar Quraisy ketika beliau dikeluarkan dari kota Mekah dengan kejamnya orang-orang kufar Quraisy yang mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dengan kelembutan hati beliau, dengan kerendahan hati beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nabi puji, Nabi angkat, padahal Abu Sufyan termasuk orang yang luar biasa permusuhannya terhadap Nabi SAW. Dalam Nabi SAW beretika dalam makan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau ketika makanan yang enak beliau makan. Ketika makanan itu tidak enak beliau tinggalkan. Kalau diminta berkomentar pada makanan, Nabi tidak mencela makanan.
Kalau beliau tidak senang pada makanan tersebut, maka beliau hanya mengatakan pernah dihidangkan kepada Nabi SAW dop. Nabi tidak senang dop. Kemudian Nabi tidak memakannya. Para sahabat bertanya, apakah dia haram wahai Rasulullah dop ini? Kata Nabi, tidak. Lakinnahu lam yakun min ardi qaumi. Saya tidak makannya karena saya tidak terbiasa dulu makan dop ini. Komentar-komentar yang indah. Ya. Kalau kita kadang-kadang kalau dikasih komentar makan kada nyaman ini. Ya. Kada hendak lagi aku makan di sini. Maka Nabi SAW ketika berkomentar pun ketika sesuatu yang tidak beliau makan, beliau berkomentar dengan indah. Makanya Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah terdapat pada dirimu akhlak yang mulia. Makanya kata para ulama, akhlak Nabi yang mulia itu bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin disuruh mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa Bapak Ibu kita disuruh berakhlak dengan akhlak yang mulia? Ada beberapa sebab kenapa kita sebagai muslim ini harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab seseorang itu harus berakhlak dengan akhlak yang mulia karena akhlak itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Orang yang imannya sempurna yaitu orang yang akhlaknya mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Kata Nabi SAW, orang yang mulia, orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan orang yang sempurna imannya adalah orang yang sempurna akhlaknya. Karena orang yang akhlaknya jelek, orang yang akhlaknya tidak bagus, orang yang omongannya kasar, orang yang perilakunya sombong, orang yang suka mencaci maki, maka ini tanda orang tersebut krisis keimanan. Tanda orang tersebut imannya sangat lemah. Karena Nabi mengatakan di antara sempurna iman sangat erat kaitannya dengan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi menyontohkan di antara orang yang sempurna imannya akhlak yang mulia tersebut kata Rasulullah, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa Nabi SAW mencontohkan akhlak yang mulia itu adalah orang yang terbaik dengan istrinya? Karena istri itu orang yang paling paham tentang watak kita. Kalau antum bisa bermuka manis, saya bisa bermuka manis dengan antum di sini, bisa ketawa-ketawa, karena saya ketemu sekali dua kali saja. Seminggu sekali ketemu sama antum. Saya menggombal-gombal sedikit nggak ada masalah. Ya. Saya tidak tahu, antum tidak akan tahu saya benci sama fulan dan fulan. Ya. Karena saya bisa bermuka dua. Kenapa? Karena saya bisa ketemunya sekali dua kali, bisa saya atur diri saya. Tetapi lawan bini 24 jam bersama bini. Tidak bisa kita bermuka dua. Ya, tidak bisa kita bermuka dua karena istri itu orang paling paham tentang akhlak kita. Ya, orang paling paham tentang kelakuan kita. Bagaimana sikap kita di rumah, detailnya istri itu paling paham. Makanya Nabi mengaitkan orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang terbaik dengan istrinya. Orang itu kalau dia baik dengan istrinya, pasti dia akan baik dengan orang luar. Karena dengan orang luar itu kita bisa basa-basi, Pak. Ya kita bisa bermujamalah, ahlan, senyum, ya. Meragut, coba setiap hari 24 jam berkawan, ini kan harapan. Ya. Pasti ada tehuwal, pasti ada berpender yang menyakitkan. Tetapi Nabi SAW mengasih gambaran akhlak yang mulia itu dengan istrinya. Kalau dia baik dengan istrinya, kata Nabi SAW, menandakan orang itu memiliki akhlak yang mulia. Maka ini penting Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengasih barometer ukuran akhlak mulia itu, akhlak yang sempurna itu bagaimana sikap Anda terhadap istri Anda. Orang itu kalau istrinya memuji suaminya, istrinya tidak pernah mencela suaminya, dipuji-puji istrinya, tanda orang itu baik. Ya, tanda orang itu dimuliakan. Maka kalau seandainya laki-laki semacam ini dipuji oleh istrinya, maka pian jangan takut kalau bisa anak kedua menikahkan dengan laki-laki ini, ada masalah.
Kenapa? Karena dia dipuji, orang anak yang baik. Ini laki-laki yang baik, suami yang baik. Berarti dia akan baik dengan orang lain. Berarti dia akan lembut dengan orang lain. Dan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat juga kepada para laki-laki ini agar dia berbuat baik kepada para istri. Karena kata Nabi Sallam, wanita ini orang yang paling lemah. Maka kata Nabi, ashfaqu haqqud dhaifain. Saya sangat prihatin terhadap haknya orang yang lemah. Yaitu siapa? Al-mar'ah, kata Nabi. Al-mar'ah wal yatim, wanita dan anak yatim. Maka banyak para suami itu tidak berbuat baik kepada istrinya, tidak menempatkan istrinya sebagaimana mestinya yang Allah tempatkan. Ya, tidak menjadikan istrinya orang yang dipandang, tidak menjadikan istrinya orang yang dimuliakan, bahkan sebahagian sifat laki-laki menghinakan istrinya, menghinakan wanita. Maka ini adalah akhlak yang jelek. Nabi SAW mengatakan di antara keutamaan orang yang berakhlak mulia adalah orang tersebut sempurna imannya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini Bapak Ibu disuruh untuk berakhlak yang mulia? Karena dengan akhlak yang mulia tersebut timbangan kita diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberatkan timbangan kita, subhanallah. Disebutkan di dalam hadis dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna asqau syai'in fil mizan." Ya, sesungguhnya sesuatu yang paling berat timbangan sesuatu yang berat timbangannya dan nanti akan ditimbang dari kiamat husnul khuluq, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Kata Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya ditimbang nanti di hari kiamat kelak kecuali husnul khuluq. Di sini Nabi SAW mengatakan ma min syai'in. Ya, syai'in itu adalah bentuk nakirah. Kalau nakirah itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar, ya, menunjukkan itu tidak ada sesuatu yang paling ya berat timbangannya, ya, artinya mengalahkan semuanya fil mizan kecuali adalah husnul khuluq. Ya. Dan kita Bapak Ibu, orang yang berat timbangannya, yang mana amal kebaikannya itu lebih banyak daripada amal kejelekannya, pasti dimasuk surga. Karena ketika orang itu ditimbang, ada 3 kondisi orang tersebut. Imma timbangan amal jeleknya lebih berat dari amal kebaikannya, maka orang semacam ini berhak dimasukkan di neraka, diancam di neraka Allah. Atau seseorang tersebut amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, maka orang ini berhak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang sama amal kebaikan dan amal kejelekannya. Dan Nabi mengatakan orang yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak adalah orang yang bagus akhlaknya. Di antara dalil yang menunjukkan ini, yang memberat amal timbangan akhlak ini adalah Nabi SAW kadang-kadang mengatakan orang yang bagus akhlaknya tersebut melebihi orang yang berpuasa dan melebihi orang yang sholat. Kata Nabi, "Inna min husnil khuluq liyuballighu bihi sahibus siyam was salah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berbuat akhlak yang baik, memiliki perangai yang baik, itu bisa mengalahkan, kata Nabi SAW, bisa mencapai derajat orang yang rajin sholat, bisa mencapai orang yang rajin berpuasa. Mungkin Anda termasuk orang yang malas berpuasa. Mungkin Anda termasuk orang yang malas untuk melaksanakan salat malam. Itu bisa Anda ganti. Bisa Anda kejar kemalasan kita tersebut dengan akhlak kita yang baik. Iya. Berpuasa terus-menerus tidak semua orang bisa. Berpuasa berpuasa sunnah tidak semua orang sanggup. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Salat qiyamul lail, salat tahajud, tidak semua orang bisa melakukannya setiap hari. Tetapi semua itu bisa kita kejar dengan apa? Dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya akhlak yang mulia itu memperberat timbangan. Ya, paling berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kenapa akhlak yang mulia itu berat timbangannya? Karena manusia ini Bapak Ibu, kehidupannya itu paling banyak tidak berinteraksi. Kehidupan kita itu paling banyak berinteraksi dengan manusia. Kita beribadah itu cuma sedikit kalau dibandingkan interaksi kita dengan manusia. Kita beribadah palingan ya sholat 5 waktu, kalau sehari sembah 1 kali sholat sejam itu paling banyak banget sudah. Subuh sejam sembahyang, zuhur sejam,
Asar sejam, maghrib sejam, isya sejam. Ini luar biasa, benar sembahyang sejam setiap waktu sholat. Ya 5 jam dalam sehari, ini luar biasa. Ya. Kemudian tambah tahajud kita 2 jam. Ya, 7 jam. Zikir baca Quran palingan 8 jam, 9 jam. Kita beribadah itu paling banyak mana? Kalau dibandingkan mungkin kebanyakan kita sembahyang 10 menit. Ya. Cuma 1 jam sehari sholat 5 waktu. Sembahyang tahajud kada kan? Demikian, ya. Baca Quran palingan 1 lembar paling banyak. Ya. Paling dia beribadah cuma 1 jam setengah, 2 jam paling banyak sehari. Itu kebanyakan orang-orang rata-rata beribadah. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya ya, orang yang menyempurnakan akhlaknya dengan dia berat dengan timbangan, itu bisa ya seseorang itu memperberat timbangannya ya. Kenapa akhlak yang mulia ini berat timbangannya? Kata Nabi SAW, karena kebanyakan kita itu hidupnya berinteraksi. Ketika Anda berinteraksi dengan orang, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan kerabat, dengan bos, dengan anak buah, Anda berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka pahala Anda terus mengalir. Pahala Anda terus mengalir, tidak terputus. 24 jam pahala Anda terus mengalir. Kalau ibadah Anda berhenti sudah. Selesai ibadah, selesai pula ibadah, pahala Anda. Tapi kalau akhlak tidak pernah selesai. Anda berakhlak mulia terus mengalir. Ya, maka kata para ulama, ya, seperti argo jalan tuh terus. Ya, kata Syekh Sa'di, ini argo jalan terus. Seseorang berakhlak mulia. Makanya itu dia berat di dalam timbangan. Bayangkan 24 jam bergerak mesin pahala Anda. Mesin pahala Anda bergerak selama 24 jam. Maka ini kata Nabi, kenapa akhlak yang mulia itu ya menjadikan seseorang berat timbangannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenapa kita disuruh berakhlak yang mulia? Karena dengan akhlak mulia tersebut Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa kita. So, kita itu butuh namanya dosa kita itu dihapuskan. Kadang orang itu lupa dia bertaubat. Kadang banyak orang itu tidak meminta ampun kepada Allah terhadap dosanya. Dan dosa itu bisa dihapuskan dengan akhlak yang mulia. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan ya, pada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW, "Wat bi sayyidatil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kata Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Subhanallah, Nabi tutup hadis ini dengan mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Kata para ulama menunjukkan akhlak yang baik itu menghapuskan dosa. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan akhlak yang mulia. Dan ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita itu berharap dosa kita itu diampuni oleh Allah. Dan salah satu cara termudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu dengan berakhlak yang mulia. Kemudian kata para ulama, kenapa orang itu harus berakhlak? Karena akhlak yang mulia ini Bapak Ibu, sebab banyaknya orang itu dimasukkan di surganya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga?" Kata Nabi, "Taqwallah wa husnul khuluq." Yaitu seseorang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik. Maka kadang Bapak Ibu, orang itu memiliki taksir di dalam masalah menjalankan perintah Allah, di dalam masalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Banyak di antara kita itu banyak melakukan taksir. Masalah-masalah contoh misalnya, banyak kita itu melakukan maksiat. Orang itu banyak tidak bertakwa kepada Allah dalam pandangannya, tidak menundukkan pandangan. Banyak orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mencari rezeki. Banyak orang itu tidak bertakwa kepada Allah di dalam lisannya, menggibah, berdusta, ya. Banyak orang itu tidak bertakwa kepada Allah di dalam hatinya, bersuudzon terhadap banyak orang. Banyak sering sekali, ya. Banyak sekali orang itu tidak bisa bertakwa, baik itu dari sisi lisannya, hatinya, ya mulutnya. Tetapi dengan orang itu husnul khuluq itu bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Walaupun dia tidak banyak bertakwa dalam hal ini, tapi dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya.
maka itu bisa menjadikan seseorang tersebut memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan akhlak juga adalah akhlak yang mulia, orang tersebut dicintai oleh Nabi. Subhanallah. Orang tersebut dicintai oleh Nabi dan orang tersebut paling dekat tempat duduknya di surga nanti dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, inna ahabbakum ilayya ahasinakum akhlaqa al-muwattinuna aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian kata Nabi, al-muwattinun aknafan, yaitu orang yang baik kepribadiannya. Akhlak yang bagus kata Nabi, orang yang paling baik kepribadiannya. Ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah bergaul dan juga mudah diajak bergaul. Itu kata Nabi orang yang paling baik akhlaknya, orang yang bagus akhlaknya. Dan orang yang memiliki akhlak tersebut orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Makanya orang yang mudah bergaul dengan manusia itu tanda orang tersebut orang yang tidak sombong. Orang yang mudah dia ramah dengan orang lain, tanda orang tersebut di hatinya tidak memiliki kesombongan. Makanya pernah suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, kemudian sahabat ini gemetar-gemetar di hadapan Nabi SAW. Takut, cemas sahabat ini, karena takut dengan haibahnya Rasulullah SAW. Melihat demikian, Nabi pun menenangkan sahabat ini. Kata Nabi SAW, hawin alaik fa inni lastu bimulukin innama ana mra'atin ta'kulul qadid. Kata Nabi SAW, tenangkan dirimu, kata Nabi SAW. Aku ini bukan seorang raja, kata Nabi. Saya ini bukan seorang raja. Engkau berhadapan dengan seorang laki-laki, yang dari seorang anak perempuan, dari anak seorang wanita yang memakan, susu. Qadid itu keju yang dikeringkan. Qadid itu semacam susu kambing kemudian dikeringkan dia. Maka kata Nabi SAW, engkau memakan seorang wanita yang memakan susu yang dikeringkan semacam ini. Aku ini anak seorang wanita biasa, kata Nabi. Kenapa kamu harus gemetar-gemetar? Kenapa kamu harus takut berbicara kepadaku? Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka seperti itu kita mudah bergaul. Jangan orang itu segan lawan kita, tambah kita menyeganinya dia. Kadang ada orang itu mungkin dia takut lawan ustadz, bertanya lawan ustadz, ulun hendak bertakun, gemetar-gemetar suaranya, bertakun apa aja ustadz, mencalak katanya. Tambah orang tua takut dia. Ini tambah dia tidak jadi bertanya. Maka Nabi SAW dengan kerendahan beliau, tenang aja kata Nabi, saya bukan seorang raja. Saya hanya anak seorang wanita, sama dengan engkau dilahirkan oleh seorang wanita. Itu tanda orang tersebut tidak memiliki sifat sombong di dalam dirinya. Dia mudah bergaul. Dan Muslim itu adalah orang yang mudah bergaul. Dan juga mudah meringankan perkara orang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis lain, orang yang tidak mudah bergaul, orang yang tidak pandai bergaul, itu bisa jadi orang yang terjelek di muka bumi. Kenapa? Karena bahkan orang tersebut takut bergaul dengannya. Bahkan orang tersebut menjauh dengannya. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, kata Nabi SAW, inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah antarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Kadang ada sebagian orang tidak mau bergaul dengan orang ini. Dia tidak mau. Karena takut tertular kejelekannya. Ada sebagian orang menjauh, saya tidak mau. Saya takut, kenapa? Kalau mendekat ulun sidin ini, dia syariki sidin terus. Berjauh aja ulun. Kada kawa di samping sidin. Maka orang-orang semacam ini kalau takut kehadirannya, orang menjauh kehadirannya, maka hati-hati. Maka hati-hati di dalam masalah ini. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang paling dekat, yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, orang yang paling bagus akhlaknya. Di dalam sebagian riwayat, Nabi mengatakan, kata Nabi SAW,
wa aqrabikum minna majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Dan orang yang paling terdekat dengan aku nanti kedudukannya di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling mulia akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, akhlak yang mulia ini ya, bisa ya, mengalahkan orang yang bersedekah. Bisa mengalahkan orang yang menyumbangkan dengan hartanya. Ya, orang menyumbangkan harta itu terbatas. Orang yang menyumbangkan harta terbatas. Orang bisa harta 1 miliar, paling ini yang disumbangkan 500 juta, itu paling banyak. 500 jutanya pasti akan dia simpan untuk dia dan keluarganya. Maka akhlak yang mulia ini bisa mengalahkan orang berinfak dengan harta. Dengan akhlaknya seolah-olah dia beramal soleh melebihi orang yang berinfak dengan hartanya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham keutamaan akhlak yang mulia ini, ya, kapan dikatakan orang itu berakhlak? Kapan manusia itu dikatakan orang itu berakhlak? Kata para ulama, orang itu dikatakan berakhlak yang mulia ketika terpenuhi 3 unsur ini. Dikatakan orang itu berakhlak yang mulia kalau dia terpenuhi 3 ini. 3 ini ada pada dirinya, maka Anda orang yang berakhlak mulia. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Kalau salah satunya tidak ada, maka ini ciri orang itu tidak memiliki akhlak yang mulia. Apa itu? Pertama, sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, bila ditanya tentang husnul khuluq, ditanya tentang akhlak yang mulia, kata beliau, akhlak yang mulia itu adalah kaful adza. Seseorang ya tidak melakukan kezaliman, tidak mengganggu orang lain. Kemudian kata beliau, badul ma'ruf, berbuat baik kepada orang. Kemudian yang ketiga kata beliau, talaqatul wajhi, orang yang mudah senyum. Ini 3 hal yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. 3 hal ini kalau ada pada diri kita, kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Kalau tidak ada salah satu saja tidak ada dari 3 ini pada diri kita, maka kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Pertama, beliau mengatakan badul ma'ruf, orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ciri khas orang itu adalah orang yang baik, berakhlak mulia, dia suka berbuat baik sama orang. Dia membantu orang, memudahkan urusan kaum muslimin, ya, baik itu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan lisannya, dengan hartanya. Maka dia berusaha membantu kaum muslimin. Kalau sifat itu ada pada diri kita, itu tanda orang baik. Kadang orang itu Bapak Ibu mau membantu tapi pilih-pilih. Ya. Kalau ini kawan dekat mana dibantu luar biasa. Tapi kalau ini seadanya, ya, tahu ini orang baik, tapi kadang kawan dekat, insya Allah hai kena aku anukan. Kalau sudah ada hai itu kan mungkin. Ya. Kalau sudah ada hai itu sudah. Kalau orang Banjar itu pasti kada jadi. Kalau diundang orang, insya Allah datang itu datang. Tapi kalau diundang orang, insya Allah hai datang. Itu biasanya kada datang. Itu biasanya kada datang. Iya. Ya. Maka kata Nabi SAW, badul ma'ruf. Ya. Ya. Maka orang suka dia membantu orang. Makanya kata Nabi SAW, sifat mukmin yang baik itu layyinun, mudah, ringan tangan membantu orang. Apa saja. Selama dia bisa bantu, dia bantu. Selama bisa dia tolong, itu muslim yang baik. Itu akhlak yang baik. Dan tidak pernah pilih kasih ini siapa, kah orang sugih, kah orang kada mampu, kah dia bantu semua. Ya, orang selama dia bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, dia berikan manfaat. Maka kalau sifat itu ada pada diri kita, maka itu tanda orang itu berakhlak mulia. Walaupun dalam masalah memberi hutang, walaupun dalam masalah memberi hutang. Kalau dia mampu bisa memberikan pinjaman dan dia tahu orang itu amanah, ya bayar, bantu saudara kita tersebut. Ya. Lain halnya orang yang tidak amanah, maka berhak seseorang tidak membantunya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, kata Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia itu kata para ulama, rukun yang kedua kata para ulama, dikatakan orang berakhlak mulia, kaful adza. Tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ini akhlak yang luar biasa. Makanya, ya, seorang itu berusaha ketika dia meninggal, dia mati di dalam keadaan tidak pernah bertikai dengan manusia. Tidak pernah dia berbuat zalim kepada orang lain. Ya, baik itu ya kezaliman terhadap sesama saudaranya, kezaliman terhadap keluarganya,
kezaliman terhadap orang lain. Maka kita berusaha tidak pernah menzalimi orang, baik dengan lisan. Karena banyak kita itu menzalimi orang kadang-kadang dengan lisan dan tulisan. Ya. Kadang orang itu suka menzalimi orang lain dengan tulisan. Kadang suka orang itu menzalimi orang lain dengan lisan, dengan menggibahnya, membuka aibnya, menyebarkan kejelekannya, ya, banyak, ya. Maka ya kita berusaha meninggal bertemu dengan Allah tanpa berbuat kezaliman kepada orang. Ya. Karena dosa dengan manusia itu susah, ya. Dosa dengan Allah cukup seorang itu bertaubat, beristighfar, minta ampun, selesai. Tetapi dosa dengan manusia tidak cukup kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Harus kita meminta maaf kepadanya. Maka kita berusaha. Ada saya pernah berbuat zalim kepada saudara saya, baik itu dengan lisan, berusaha saya minta maaf. Berusaha saya berbuat baik kepadanya. Maka kalau kita bisa menahan diri kita berbuat zalim kepada orang, itu orang baik. Itu tanda akhlak yang mulia. Walaupun orang berdiam, tapi dia tidak pernah menzalimi dengan lisan, itu tanda orang baik. Kemudian yang ketiga kata Hasan Al-Basri, ya, dikatakan orang itu berakhlak mulia, talaqatul wajh. Ya, orangnya mudah senyum, ya. Mudah senyum. Kemudian dia mudah, ya, ceria di hadapan orang banyak, tidak suka cemburut. Ini tanda akhlak yang baik. Dan kata para ulama, talaqatul wajhi, tanda orang itu memiliki sifat ketawaduan. Ya, ada orang itu, ya, mudah senyum. Ada sebagian orang itu sukar senyum. Disuruh orang yang susah senyum ini untuk belajar, dilatih. Ustadz muka ulun kayak ini, kau diubah. Ya, manusia itu bisa diubah. Maka kata para ulama, orang yang memiliki mudah senyum itu di hatinya tidak ada kesombongan. Ya, Anda kalau lihat orang itu murah senyum, itu tanda orang itu tawadu. Tanda orang itu tidak memiliki sifat sombong. Ya. Dan orang yang susah senyum biasanya, kadang mau tersenyum, biasanya kadang-kadang di hatinya itu ada sifat kesombongan. Ya, sifat kesombongan. Ini senyum hanya lawan orang sugih aja. Oh, senyum sini luar biasa. Lawan orang ada sugih ada pernah senyumnya. Ya. Apalagi melihat orang ini pasti datang minta bantuan ini sudah. Kada pernah senyum dia. Ya. Maka ini juga tidak benar. Maka kata Hasan Al-Basri, orang yang memiliki murah senyum, ya, tidak suka cemberutan, ya, maka ini tanda orang itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan akhlak itu ada dua. Ada akhlak itu yang disebut dengan jibilli. Akhlak jibilli itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak jibilli itu adalah akhlak yang sejak lahir dimiliki oleh seseorang, terpatri dalam diri seseorang. Makanya kata Nabi SAW kepada Asyad ibn Qais, Nabi berkata kepada Asyad ibn Qais, kata Nabi SAW, inna fika khaslatan yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anah. Kata Nabi SAW kepada Asyad, wahai Asyad, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kata Asyad? Kemudian kata Nabi SAW, al-hilmu wal anah. Engkau memiliki kecerdasan dan memiliki ketenangan. Ya. Kemudian Asyad bertanya, Rasulullah, ini apakah akibat usahaku, kecerdasan dan ketenangan ini, ataukah emang pemberian dari Allah? Kata Nabi, ini adalah pemberian dari Allah, jibilli, ya, yang Allah berikan kepada orang tersebut. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sejak lahir memiliki akhlak yang baik itu bagus. Ya. Kadang sebagian adat yang baik itu bisa membentuk orang dari sejak lahir akhlaknya bagus. Ya. Sebagian adat di suatu daerah kadang-kadang membentuk akhlak orang itu dari lahir bagus. Karena Anda bisa melihat teman Anda bahari, ya, kayaknya melihat orang ini kayaknya ada pernah berbuat dosa orang ini. Ya, baik terus lawan orang, senyum terus, suka membantu. Ada kita dapati teman-teman kita demikian. Itu emang dari sonoknya, ya, dari dalam dirinya Allah ciptakan akhlak tersebut. Kemudian, dan ini bersyukur orang memiliki akhlak semacam ini. Kemudian yang kedua, ada akhlak itu yang sifatnya adalah muktasab, iktisab. Seseorang harus berusaha. Maka dia harus melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Dan ini kebanyakan kita, ya, harus melatih diri kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang bersabar, maka, ya, barang siapa melatih diri dia untuk bersabar, maka dia akan menjadi orang yang bisa bersabar.
Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu ya dia harus melatih dirinya untuk bersabar. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan orang yang berusaha ya membaguskan akhlaknya, ya berusaha dia menjadikan akhlaknya akhlak yang bagus, maka Nabi menjamin baginya rumah di surga. Nabi SAW mengatakan ana zaimun bi baiti a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Kata Nabi SAW, saya menjamin rumah di surga bagi orang yang berusaha membaguskan akhlaknya. Dia berusaha belajar menjadi akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi, saya menjamin rumahnya di surga. Ya, subhanallah, dijamin oleh Nabi. Kita ini belajar berusaha untuk memperbaiki diri, dijamin oleh Nabi surga. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustadz, ulun ini sudah kayak ini, Bang, orangnya sudah. Karena kadang orang itu beralasan, berhujjah dengan takdir Allah. Ya, bahwasanya ulun ini kayak ini, Bang, orang penyarikan dah. Ya kayak ini, Bang, ulun ini pada hatinya baik aja. Penyarikan ya baik. Ya, kadang demikian orang itu berhujjah dengan apa? Dengan takdir demikian. Ya, dia membenarkan ya, perbuatan salahnya dengan kebaikan yang dia miliki, yang kita tidak tahu. Maka kalau demikian, untuk apa Nabi SAW mengatakan, saya menjamin rumah di surga bagi orang yang berusaha untuk mengubah akhlaknya. Artinya akhlak itu bisa diubah. Makanya bohong besar, orang mengatakan saya tidak bisa berubah. Ulun ini kayak nipang setiap anggapan sudah kayak nipang takdir ulun. Bohong besar. Itu bisa diubah. Ulun kayak nipang Ustaz pendendam, itu bohong besar. Itu bisa diubah. Sama seperti seorang suami kepada istrinya penyarikan, itu bohong besar, bisa dia ubah. Seorang wanita juga demikian. Seorang wanita ulun pencemburu, Ustaz ada kawat sedikit, itu bohong besar, bisa dia ubah. Karena semua akhlak yang jelek itu bisa diubah. Maka untuk apa Nabi mengatakan hasanah khuluqah? Artinya semua akhlak yang jelek pada diri kita bisa kita ubah. Dengan seseorang itu ya berikhtiar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bisa mengubahnya. Maka seseorang kalau dia memiliki sifat pendendam, maka ubah dendam tersebut. Tidak baik orang hidup di dalam dendam selama-lamanya. Orang punya sifat yang suka pemarah, tidak baik, ubah sifat pemarah tersebut. Orang yang memiliki sifat yang suka ya tidak murah senyum, ya suka berkata kasar, tidak baik, ubah. Ya. Karena Allah itu rafiq yuhibbur rafq fi amri kulli. Allah itu maha lembut dan suka kelembutan dalam segala hal. Ya. Maka akhlak itu bisa diubah. Maka dengan cara seseorang ya belajar, mempelajari akhlak tersebut, dengan sendirinya dia bisa mengubah akhlaknya. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 3 akhlak. Yang mana 3 akhlak ini ada tingkatan akhlak yang tertinggi pada diri seseorang. Ada 3 akhlak yang dikatakan oleh ahlul ilm, kalau seandainya orang mengerjakannya tersebut ada pada diri orang, maka dia memiliki akhlak yang paling tertinggi. Disebutkan di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini terjadi perbincangan ya, perdebatan di kalangan ulama hadis. Hadis Uqbah bin Amir. Pada suatu hari Uqbah bin Amir datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal. Kata Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku akhlak amalan yang paling top. Ya, amalan yang paling utama. Bi fawadilil a'mal. Apa saja wahai Rasulullah amalan yang paling afdal. Dia bertanya demikian. Kemudian kata Nabi SAW, berkata kepada Uqbah bin Amir, sil man qata'ak, wa'ti man harramak, wa ta'fu amman zalamak. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, sambunglah tali silaturahim kepada siapa-siapa yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, kata Nabi SAW, engkau memberi terhadap orang yang bakhil terhadapmu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, engkau memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim kepadamu. Pertama, Nabi SAW mengatakan kepada Uqbah bin Amir, kata beliau, sambunglah tali silaturahim kepada keluarga yang memutuskan tali silaturahim. Ini berat Bapak Ibu. Kita menyambung tali silaturahim kepada keluarga memutuskan tali silaturahim, ini berat luar biasa. Jangankan itu, menyambung tali silaturahim terhadap keluarga yang memutuskan, kita bersilaturahim melalui keluarga aja berat. Ini baik-baik, keadaan baik-baik, menyambung silaturahim, ini berat. Iya. Tidak semua orang bisa melakukannya.
Apalagi terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Sering kita melawan orang demikian, emang aku butuh ikem ini siapa orang? Pasti kan kayak gitu orang ya. Iya. Apa aku butuh minta-minta lawan ikam? Ikam kada butuh, aku lebih kada butuh lagi kan biasanya kayak gitu. Iya. Maka kata Nabi SAW, orang menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Ini orang memiliki akhlak yang tertinggi. Ini akhlak luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang menyambung tali silaturahim itu dengan orang yang membalas kebaikan yang diberikan. Tetapi kata Nabi SAW, wasil, kata Nabi SAW, orang yang menyambung ketika orang tersebut memutus tali silaturahim. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, engkau memberi terhadap orang yang bakhil kepadamu. Ya. Kita memberi terhadap orang yang bakhil kepada kita. Antum bayangkan ya. Ini juga sifat yang susah. Ya. Kita biasanya memberi kepada orang yang ketujuh memberi. Tetangga mina apik bana sebelah kada pernah kita bari. Ini apik kada pernah memberi anak ini. Ya. Biasanya kita berbuat yang setimpal. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, engkau memberi terhadap orang yang mengharamkan, berbuat bakhil terhadap dirimu. Maka ini tentu ya, orang kita berbuat baik kepada orang yang bakhil terhadap kita itu susah. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu mudah. Orang mengasihi Anda sesuatu, Anda balas itu mudah. Tapi orang yang bakhil kepada Anda ingin mengasihi dia sesuatu itu susah. Makanya di antara salah satu ciri penghuni surga, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan, وَيْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, dan bagi mereka adalah surga. Maka kata Allah, orang yang berbuat jelek kepada dia, dia balas dengan sebuah kebaikan. Maka itu ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbad dar. Dan ini berat. Ini berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir, وَتَعْفُ أَمَّنْ ظَلَمَكْ. Kata Nabi SAW, engkau memaafkan terhadap orang yang menzalimu.
Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita ini berat. Kita biasanya kalau dizalimi orang ingin membalas kezaliman dengan setimpal, bahkan lebih. Ya, kita ingin kalau kita dizalimi orang, ya uang kita misalnya ditipu sama dia, ya 1 miliar hilang uang kita, misalnya ditipu berbisnis, apa doa kita? Mudah-mudahan ini ditabrak mobil, dibunuh, dicincang, kan kayak gitu. Ya, orang apa? Pasti doain demikian. Ya, ya. Karena maaf orang itu memaafkan terhadap kezaliman orang itu berat. Ya, dan itu makanya Nabi mengatakan ini akhlak yang paling mulia. Dan sebisa mungkin ya, seorang juga tidak berbuat zalim, ya. Ya, karena kita apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebisa mungkin ya seorang itu tidak banyak berselisih, tidak berselisih pendapat, ya, tidak bertegang-tegangan dengan perkataan. Kalau ada saudaranya berbuat zalim dia maafkan, ya. Kenapa? Karena itu sebab orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazaluna mukhtalifin." Dan niscaya mereka senantiasa ya berselisih illa man rahima rabbuk, ya. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Artinya, orang-orang yang berselisih itu orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah. Ya. Orang yang suka berselisih, suka berantem, ya baik itu dengan perkataan, itu orang-orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah. Bahkan keberkahan itu Bapak Ibu dicabut oleh Allah. Akibat kita ini suka berbuat zalim, suka berselisih dengan saudara-saudara kita. Makanya pada suatu hari Nabi SAW ketika ingin memberitahukan Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar, ingin diberitahu oleh Nabi. Nabi ingin memberitahu kepada sahabat kapan Lailatul Qadar itu. Kemudian pada saat itu sahabat bertengkar, berdebat, ya, berdebat. Kemudian ya Nabi pun mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku keluar dari rumah ini ingin mengabarkan kalian tentang Lailatul Qadar. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Akhirnya ilmu kapan tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pertengkaran. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, berusaha kita tidak bertengkar dengan perkataan. Baik itu berdebat dengan Ustaz, ini debat agama. Kalau debat ilmiah berdasarkan adab tidak ada masalah. Tapi kalau debat, walaupun debat agama, debat ilmiah terhadap kawan, berpendek lawan kawan sambil minum kopi tetapi membawa pertengkaran, beradu-aduan dalil, tidak mencari kebenaran, maka ini yang tidak baik. Ya, yang akhirnya nanti kita bisa berbuat zalim terhadap saudara kita. Yang akhirnya dicabut rahmat Allah, dicabut keberkahan pada diri kita. Maka memaafkan terhadap orang yang menzalimi ini adalah akhlak yang paling mulia. Makanya kata Nabi, 3 ini kalau dimiliki orang, ini orang yang paling top dah akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya di dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya mudah-mudahan ya kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu permasalahan lagi yang terakhir, ya, bagaimana cara menjadikan kita ini berakhlak mulia, ya, memiliki akhlak yang tadi yang disebutkan tadi. Tentu pertama seseorang itu berdoa kepada Allah, dan Nabi pun juga berdoa, ya, agar ya dibaguskan akhlak beliau. Allah, baguskan akhlakku sebagaimana engkau baguskan ciptaanku. Ini bukan doa hanya sekedar bercermin saja. Tapi doa ini juga dipanjatkan setiap kita ingin meminta kepada Allah. Minta sama Allah, baguskan akhlak kita. Karena kadang akhlak kita kadang bagus itu karena kita kadang pernah minta sama Allah, bagus akhlak kita. Ya, minta sama Allah agar dibaguskan akhlak. Kita merasa bagus, minta lagi diperbagus akhlak kita. Kemudian yang kedua kata para ulama, akhlak yang mulia itu dilatih. Ya. Kita itu melatih. Ya. Dicoba terus. Ustaz, ulun ini pemarah, coba memaafkan. Bisa memaafkan setumat, isuknya dilatih. Dengan cara seorang melatih, ya, maka insya Allah terhindar, ya, dari sifat-sifat yang jelek. Kemudian yang ketiga kata para ulama, mengajak orang berbuat akhlak yang mulia, walaupun yang belum bisa mengamalkan. Seorang ustadz bisa menyuruh orang berakhlak mulia, maafkan kalau pengen ditipu orang apa macam, walaupun ustadznya kalau ditipu sidin bahlulung marah misalnya. Iya. Tetapi dia berusaha mengajak orang kepada kebaikan, ya, mengajak orang kepada kebaikan. Itu akan melatih diri orang itu untuk berbuat baik. Walaupun dia belum mampu untuk berbuat baik. Tetapi kita mengajak orang pada kebaikan, itu dengan sendirinya melatih diri kita untuk berbuat baik. Ustadz, ini terkena ayat Allah lah, kabura maqtan indallah.
An taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah engkau mengatakan apa yang tidak diperbuat. Maka pada hakikatnya orang berkata-kata dia harus melakukannya. Tetapi lebih parah lagi tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak melakukan kebaikan. Itu lebih parah lagi. Iya. Setidak-tidaknya Anda mengajak orang pada kebaikan walaupun Anda tidak melakukannya. Dengan niat Anda berusaha termotivasi dengan kebaikan yang Anda suruhkan. Maka kata para ulama, dengan mengajak orang pada kebaikan, maka insya Allah orang tersebut mudah untuk melakukan akhlak yang mulia tersebut. Ini 3 hal yang dijelaskan oleh para ulama. Banyak sebetulnya dijelaskan oleh para ulama agar seseorang itu bisa memiliki akhlak yang mulia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada mungkin kita jawab beberapa pertanyaan. Taib. Bismillah Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang yang suka lisannya pedas kepada orang yang mengakibatkan orang jadi takut datang ke kajian karena seorang itu pokoknya itulah orang itu tersebut apa ya, nah, ya artinya akibat orang tersebut ya dia takut kajian. Pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya lisan ini tidak bertulang. Lisan ini menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh ya tangan, tidak dijangkau oleh fisik. Maka bahaya lisan ini lebih besar kadang-kadang daripada bahaya fisik, bahaya tangan. Maka seorang muslim ya biasakan lisannya itu ya lembut. Biasakan seorang muslim itu lisannya tidak berkata-kata kasar. Ustaz, ulun ini kalau berpendek biasanya kasar. Kalau kita memiliki kebiasaan demikian, banyak-banyak berdiam. Ya, kalau ulun ini berpendek, Ustaz, pasti menyakiti hati orang. Padahal kadang ingin menyakiti hati orang, tapi kenapa kalau menyakiti hati orang? Mungkin ada orang demikian dia hendak berpendek baik, tetapi dia tidak bisa mengolah kata-kata. Akhirnya kata-katanya itu pedas, menyakiti orang. Dan banyak orang tidak paham dengan karakternya dia. Ya bisa ada orang demikian. Sebetulnya dia tidak ingin menyakiti hati orang, tapi dia tidak bisa mengolah kata-kata. Ya, ada orang hendak mengatakan, hendak bertakun kenapa terlambat. Kenapa hanya dia datang? Padahal hendak bertakun kenapa sebab dia terlambat. Tapi dia tidak bisa mengolah kata-kata. Sehingga orang itu tersinggung dan seterusnya. Kadang orang demikian. Kalau semacam itu, kalau lisan kita semacam itu, maka kita banyak-banyak berdiam. Banyak-banyak berdiam, tidak berkata-kata. Kalau kita tahu bahwasanya saya ini tidak bisa mengubah kata-kata, saya ini kalau kata-kata saya kasar, maka banyak yang berdiam. Itu obatnya. Makanya kemudian yang kedua, orang itu bisa mengubah kata-katanya Ustaz, tapi emang lisannya emang kasar orang ini. Lisannya emang pedas, dia bisa mengubah kata-katanya. Kalau semacam itu, orang tersebut dia perbanyak dia zikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu bisa melembutkan hati seorang muslim. Perbanyak dia baca Quran. Karena biasanya lisan kasar itu orang yang jarang ya berzikir kepada Allah. Orang yang jarang membaca Al-Quran. Ya, karena orang itu kalau dia sering membaca Al-Quran, sering dia berzikir, lembut hatinya. Ya, makanya Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang. Orang hati tenang itu ketika dia berbicara itu indah. Ketika dia berbicara itu menyenangkan. Maka perbanyak seseorang itu lisannya basah dengan berzikir kepada Allah. Perbanyak orang tersebut yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengingat dosa lisan. Ya, perbanyak dia mengingat dosa lisan. Dengan itu insya Allah seseorang bisa mengubah ya lisannya yang asalnya tidak baik menjadi baik. Kemudian ini ada lagi izin bertanya Ustadz, bolehkah berhaji ekspatriat dengan cara masuk Saudi dengan membuat visa kerja atau amil dan membuat iqamah? Padahal kita tidak berdomisili dan bekerja di Saudi. Hanya dibuat agar bisa hajian saja. Setelah iqamah jadi kemudian membeli tasrih haji domestik. Bagaimana hukum masuk Saudi dengan cara tersebut dan bagaimana hukum hajinya? Pertama, kalau hajinya sah, ya tidak ada masalah hajinya. Tetapi yang ditanyakan bagaimana hukum masuk Saudi dengan cara tersebut. Ini tergantung ya peraturan di Saudi tersebut. Apakah seorang amil itu harus bekerja atau tidak? Ya itu tergantung peraturan di negara tersebut. Saya tidak tahu bagaimana regulasinya di negara tersebut. Kalau di negara tersebut, kalau yang jelas kalau dia masuk dengan visa amil kemudian dapat tasrih itu jelas resmi. Itu resmi, ya tidak ada masalah. Tetapi masalah di sini apakah termasuk menipu atau tidak? Ya itu yang ingin ditanyakan. Tapi kalau resmi itu resmi. Ya kalau itu hajinya sah, hajinya sah.
Apakah itu termasuk membohongi pemerintah apa tidak? Maka itu dilihat regulasi pemerintah di sana. Seperti apa? Mungkin bisa ditanyakan kepada pemilik travel yang melakukan demikian, itu seperti apa regulasinya di sana. Kalau regulasinya di sana dibiarkan, diperbolehkan seseorang, ya orang Saudinya mendatangkan amil walaupun tidak bekerja, ya, maka tidak ada masalah berarti. Ya, berarti diperbolehkan. Maka dilihat regulasi di sana. Adapun regulasi di sana saya tidak tahu berkaitan tentang masalah amil di sana. Maka mungkin bisa ditanyakan kepada pihak-pihak travel atau pihak lembaga-lembaga tertentu yang melakukan demikian. Bagaimana regulasinya di sana? Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Saya ada hadis yang semisal seperti itu tapi tidak seperti itu persis ya. Hadis seorang wanita kata Nabi masuk neraka akibat dia mengadab seekor kucing. Kata Nabi SAW, ya wanita dia masuk neraka akibat dia mengadab seekor kucing. Maka hadis ini bisa diambil oleh para ulama bahwasanya ya kadang akhlak jelek pun terhadap hewan, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan itu bisa membawa seorang ke neraka. Dan hadis yang semisal pula yaitu seorang wanita penzina dari Bani Israel. Kata Nabi SAW, kemudian ada anjing kehausan, kemudian diambilkan air, kemudian dia kasihkan minum. Ya, kemudian wanita ini kata Nabi masuk surga. Kadang subhanallah maksiat itu dilakukan oleh seseorang dan bisa dihapuskan dosa maksiat tersebut dengan akhlak yang baik. Pada ini wanita penzina, kemudian dia memberikan minuman kepada seekor anjing, ya. Padahal anjing itu adalah binatang yang sangat ya dihindari oleh sebagian orang. Ya orang itu kalau digelari ya kambing, kucing tidak marah kadang-kadang. Tapi kalau digelari binatang tertentu semua orang marah. Tidak ada yang tidak marah. Ya. Ya. Maka kadang binatang semacam ini yang hina, dia berikan minuman ya menghapuskan perbuatan dosanya. Maka ada hadis yang semisal semacam itu ya. Bahwasanya ya wanita yang ahli ibadah kata Nabi qiyamul lail, dia salat malam tetapi dia menyiksa seekor kucing. Ya tidak dia beri makan sampai kucing itu meninggal. Maka kata Nabi dia masuk neraka akibat seekor kucing yang dia siksa. Maka akhlak itu bisa membawa seseorang ke surganya Allah dan akhlak yang jelek itu juga bisa membawa seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Yang kedua tidak Pak? Lupa ulun. Iya yang kedua. Tergantung dari dampak akhlak tersebut. Karena bisa jadi akhlak jelek itu dia berdampak luas. Contoh misalnya, Anda memfitnah seseorang, ya, kemudian fitnah Anda ini tersebar, maka terus itu berdosa tuh. Atau Anda ya berbuat zalim kepada orang tersebut dengan perkataan Anda, kemudian orang membenarkan apa yang Anda sampaikan, terus dibenarkan, itu mengalir terus. Kadang juga dia tidak mengalir, ya, habis pada orang tersebut, berhenti. Anda menipu dia misalnya, menipu ya di dalam berbisnis, sudah pada diri dia saja habis sudah. Tidak, maka tergantung dampak. Tapi kalau akhlak mulia itu dia mengalir terus. Karena 24 jam Anda berakhlak dengan akhlak yang mulia, mengalir terus pada diri seseorang. Wallahu a'lam. Baik. Akhlak. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini pentingnya memahami pemahaman akhlak. Ada perkataan yang sangat indah dari Imam Ibn Abdul Bar ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata Ibnu Abdul Bar, yang namanya akhlak itu tidak hanya berkaitan seseorang berbuat baik dengan manusia, tapi akhlak itu menyangkut kata beliau semua ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu orang berbuat baik kepada dua orang tua, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu semuanya masuk dengan akhlak. Karena Nabi diutus ke semuanya. Nabi di sini diutus untuk mengajarkan apa? Mengajarkan salat. Maka ini bagian dari akhlak. Ya, orang berpuasa, maka orang yang tidak salat dia juga tidak berakhlak. Orang yang tidak berpuasa, orang tidak berakhlak walaupun dia lembut, santun. Karena akhlak itu tidak hanya itu. Akhlak itu mencakup segalanya. Ya, Ustadz ini orangnya akhlaknya baik apa macam, tapi sembahyangnya kada pernah di masjid, kada berakhlak. Ya tidak berakhlak. Ustadz ini masya Allah orangnya luar biasa, tetapi dia tidak pernah ya menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, tidak berakhlak. Karena akhlak itu bukan itu saja barometernya. Makanya perkataan indah sekali dari Ibnu Abdul Bar, kata beliau, akhlak itu mencakup semuanya. Salat, ibadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu semua kata beliau masuk di dalam akhlak. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya, biasanya ya orang yang di antara kita bersikap keras terhadap orang itu biasanya orang di bawah kita. Orang di bawah kita. Tapi jarang kita bersikap keras terhadap orang yang selevel dengan kita atau di atas kita. Itu jarang orang itu menerima. Seorang anak buah mengencangi bosnya, yang ada ini dipecat. Atau seorang anak mengencangi orang tuanya, yang ada dia dimarahin orang tuanya. Tapi biasanya mengencangi itu adalah orang yang di bawah, bos, ya memarahi anak buahnya, yang mengencangi anak buahnya. Kalau lemah lembut ini kada kawa, harus sistem otoriter memerintahnya. Ya, karena ada emang memerintah itu dengan otoriter. Karena orang ada dengan kelembutan, kadang-kadang mempan. Ya, anak buah, ya punya anak buah atau punya di sebuah lembaga, ya. Dengan lemah lembut dia tidak mempan, tapi dengan otoriter, ya sekali terlambat ikan aku keluarkan dari sini, udah aman, dia tidak pernah terlambat, ya. Maka biasanya berkencangan itu kalau dengan orang yang di atas dengan anak buahnya tidak ada masalah, ya. Kalau seandainya itu bermanfaat dan itu dilihat maslahat, ya dilihat dengan maslahatnya. Intinya kalau maslahat itu disampaikan dengan cara tersebut, dengan cara kita agak semacam menakut-nakuti dia, dipecat, akan dikeluarkan, tetapi dia terdapat maslahat yang besar di sana, tidak ada masalah. Ini yang diinginkan dalam Islam itu adalah maslahat, menghindari sejauh mungkin mudarat yang ditimbulkan. Selama maslahat yang diciptakan, itu yang diinginkan di dalam syariat Islam. Atau seorang ayah ya keras kepada anaknya, ikam kalau kada sembahyang di masjid, abah kada memberi lagi duit misalnya. Abah kada ini. Akhirnya dia sholat di masjid. Ya, dengan dia keras ayahnya demikian. Maka tidak ada masalah, tercipta maslahat anak sholat di masjid. Maka tidak mengapa. Tetapi kalau sesuatu itu bisa dilakukan dengan kelembutan, maka laksanakan dengan kelembutan. Kalau tidak bisa kecuali dengan memberikan tahdzir, peringatan, ya, maka silahkan. Makanya Nabi kadang itu memberikan tahdzir, peringatan, kadang Nabi memberitakan tabsyir, memberikan kabar gembira. Maka dua hal ini dilakukan. Diperingatkan, ya, diberikan peringatan, diberikan kabar gembira. Mana yang lebih bermanfaat itu yang digunakan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain cukup? Saya kira cukup ya. Kita tutup dan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.